Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahla Syaufafilah sebagai mahasiswa Sastra Arab 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sosiolinguistik, tema interferensi dan integrasi dalam bahasa Arab. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai definisi dari interferensi itu sendiri. Apa sih interferensi itu? Interferensi adalah pengaruh bahasa satu ke dalam bahasa dua atau sebaliknya. Nah, bahasa dua ke bahasa satu dalam pemakaiannya di masyarakat. Itulah yang disebut dengan interferensi. Nah, istilah interferensi ini pertama kali digunakan oleh Weinreich pada tahun 1953 untuk merujuk pada perubahan sistem bahasa yang terjadi akibat peristiwa kontak bahasa atau sentuh bahasa dalam masyarakat bilingual. Masyarakat yang menggunakan dua bahasa secara gantian. Jadi kalau kita ringkas atau kita simpulkan, interferensi ini adalah suatu kekacauan atau kekeliruan pemakaian bahasa akibat pengaruh bahasa satu dalam penggunaan bahasa dua atau sebaliknya. Nah, dalam pengertian lain, interferensi ini adalah kekacauan penggunaan bahasa di suatu masyarakat akibat terbawanya kebiasaan penggunaan bahasa satu dalam pemakaian bahasa dua atau sebaliknya. Nah, jadi berdasarkan pengertian yang sudah saya paparkan tadi, interferensi itu bersifat timbal balik atau resiprokal. Nah, bahasa satu ini dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh bahasa dua dan begitu pun sebaliknya. Lalu tadi sudah saya sebutkan bahwa interferensi dianggap sebagai sebuah kekacauan atau kekeliruan berbahasa. Namun kekeliruan berbahasa itu beberapa terjadi begitu lama sehingga sesuatu yang dianggap keliru tersebut lambat laun dianggap biasa oleh masyarakat bahasa bersangkutan. Sehingga penutur merasa itu sudah menjadi bagian dari bahasa tersebut. Nah, ketika seseorang menyepakati sebuah kekeliruan tersebut menjadi bahasa bersangkutan, maka itulah yang disebut dengan integrasi. Nah, kita lanjut ke bagian kedua. Mengapa interferensi ini dapat terjadi sih? Interferensi dapat terjadi karena masyarakat biasanya menguasai dua bahasa atau lebih. Nah, karena masyarakat menguasai dua atau lebih bahasa, maka ketika mereka menggunakan bahasa tersebut, bahasa satu, bahasa dua, atau bahasa tiga, maka akan cenderung merasa saling mempengaruhi dalam pemakaiannya. Nah, jadi dapat disimpulkan di sini bahwa interferensi ini merupakan gejala yang lazim terjadi dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena sebagian masyarakat dunia adalah masyarakat bilingual atau yang menguasai dua bahasa atau lebih. Interferensi ini dalam praktik berbahasanya dapat menjadikan dua akibat yang ditimbulkan, yakni dipandang positif dan dipandang negatif. Nah, sebagai salah satu gejala sosial, interferensi ini dapat dipandang negatif karena dianggap sebagai mencampur adukan bahasa. Dianggap pula tidak menjunjung tinggi kemurnian bahasa. Lalu dipandang positif karena dapat memperkaya dan meningkatkan kosakata bahasa tertentu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai interferensi oleh bahasa Arab yang lebih sering terjadi karena intensitas penggunaannya. Nah, salah satunya adalah karena mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam ini. Nah, integrasi bahasa Arab dalam bahasa Indonesia pun sangat banyak jumlahnya. Oleh karena itu, akibat adanya kontak dua bahasa antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, maka kemungkinan besar bahasa Arab yang masuk ke dalam bahasa Indonesia akan menjadi membentuk interferensi dan begitu pun sebaliknya. Masuknya bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia ini disebabkan oleh penutur yang memiliki dasar bahasa Indonesia yang terbiasa menggunakan bahasa tersebut. Nah, jadi orang-orang yang menggunakan bahasa Arab ini tengah mengasah kemampuan bahasa Arabnya, sehingga proses interferensi ini pun sering muncul karena memang sering terjadi dan dilakukan oleh seseorang yang menguasai lebih dari satu bahasa. Yang pertama ada jenis interferensi leksikal. Nah, interferensi dalam bidang leksikal ini berupa masuknya kata-kata dari bahasa ibu ke bahasa yang sedang digunakan.
Untuk contohnya, kalian simak ya video berikut ini. Kakak tadi habis dari mana? Afwan Dek, tadi aku habis dari toilet. Oh iya. Syukron ya atas informasinya. Kak, aku di sekolah juara 1. Wah, mabruk ya Wawa. Selanjutnya, saya akan membahas jenis interferensi lainnya, yaitu interferensi fonologi. Interferensi fonologi ini terjadi karena ada perubahan fonologis karena faktor kemudahan. Nah, para pelajar bahasa Arab yang sudah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia mencoba untuk mengakomodasi sistem fonologi Arab yang disesuaikan dengan sistem fonologi bahasa Indonesia, sehingga terjadi perubahan seperti pada kata panjang merubah menjadi pendek. Contohnya pada kata hadza yang seharusnya hadza, kitabun seharusnya kitabun, faslun seharusnya faslun. Selanjutnya, saya akan membahas contoh dari integrasi itu sendiri. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, integrasi ini adalah kata ataupun kalimat yang sudah terintegrasi dan sudah mencampur di bahasa lain, sehingga dalam bahasa itu sudah menjadi kebiasaan dan menjadi bahasa yang sudah biasa. Seperti banyak dalam bahasa Arab ke bahasa Indonesia ini sudah banyak sekali contohnya, seperti musyawarah, goib, kursi, dan lain sebagainya.